Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Untuk memulai hari ini dengan belajar kimia, kita melanjutkan materi dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah menyelesaikan materi konsep mol. Nah, untuk latihan soal, nanti akan Ibu share latihan soal khusus Tokyo. Jadi kayak hukum dasar, konsep mol, reaksi pembatas. Nanti akan Ibu kasih latihan soal. Nah, mungkin beberapanya akan Ibu pilih beberapa soal. Misalkan Ibu share 50 nih, 50 soal. Nanti mungkin kerjakan aja 5 sampai 10 soal. Nah, sisanya itu untuk kalian latihan ya. Latihan untuk menjelang PAS. Jadi jangan lagi ada alasan, Ibu saya kurang contoh soal. Nah, nanti yang keluar-keluar di materi PAS itu nggak jauh dari kumpulan soal yang nanti akan Ibu berikan. Ya, jadi untuk minggu ini kemungkinan Ibu nggak ngasih tugas. Jadi yang sudah selesai tugasnya aman, bisa istirahat, bisa mengerjakan tugas yang lain. Bagi yang belum, apalagi yang masih punya hutang-hutang tugas di Ibu, kimia, Ibu mohon sekali lagi untuk segera menyelesaikan. Ya, Ibu kasih kesempatan minggu ini untuk yang belum-belum segera dituntaskan. Bagi yang sudah, Ibu sudah apresiasi sudah cukup baik. Ya, nah minggu depan itu kita masih PJJ. Minggu depan IPA 1 kebagiannya hari apa sanlatnya? 10 IPA 1. Hari apa Bilal? Selasa, Bu. Selasa. Nah, Selasa kalian sanlat, berarti Kamis masih bisa PJJ. Nah, kemungkinan di hari Kamis itu nanti akan Ibu share soal-soalnya ya. Tapi kalau Kamis yang Kristen KR ya? Iya nggak, Quincy? Iya, Bu. Iya ya. Ya udah nanti yang KKR nggak apa-apa, silakan KKR, nanti Ibu akan share absensi sama soal-soal aja, nanti bisa dilihat setelah KKR. Jadi kemungkinan kita tidak Google Meet ya minggu depan ya, Ibu share saja, atau nanti kalau Ibu berubah pikiran mungkin Ibu share video ya. Jadi kemungkinan seperti itu. Jadi yang KKR bisa fokus, nggak usah mikirin pelajarin Ibu, tinggal nanti submit absensi aja. Nah, yang Muslim silakan bisa dilihat ya. Nanti Ibu nge-share apa, diikuti dengan baik. Oke, kita masuk ke materi pereaksi pembatas. Nah, pereaksi itu apa sih? Pereaksi itu apa sih? Ada yang tahu pereaksi? Kalau Ibu punya reaksi A plus B menjadi C plus D, manakah yang disebut dengan pereaksi? A plus B. A plus B, betul. Jadi pereaksi itu adalah reaktan. Ya, reaktan. Sinonim lah ya, nama lain lah gitu. Tapi maknanya sama. Reaktan atau pereaksi. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah produk atau hasil reaksi. Oke. Pembatas. Nah, ini adalah hal baru ya. Fokus ya. Di sini ada keterangan, bila dua zat direaksikan, ini bukan contoh A plus B, akan didapat dua kemungkinan. Yang pertama, kedua-duanya habis. Yang kedua, salah satunya aja yang habis. Sisanya bersisa. Ya, jadi kemungkinan ketika A plus B bereaksi, dua-duanya habis, atau salah satunya yang habis, sisanya bersisa. Nah, reaksi yang habis akan membatasi hasil reaksi. Reaksi yang membatasi hasil reaksi disebut dengan pereaksi pembatas. Kesimpulannya, pereaksi pembatas adalah pereaksi habis. Ya, ingat ya. Jadi kalau dalam suatu reaksi, kemudian ada yang habis bereaksi, itu disebut dengan pereaksi pembatas. Ya. Itu baru definisi. Nanti contohnya kayak gimana sih Bu? Masih bingung, ini baru definisi. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke? Nah, cara menentukan pereaksi pembatas, yang pertama menentukan jumlah mol. Nah, ini masih ada kaitannya berarti sama konsep mol. Jadi Ibu kasih tahu ya, jadi dari hukum dasar, kemudian konsep mol, lalu pereaksi pembatas, itu mereka satu kesatuan, satu keluarga.
Cuman ibu pisah-pisah aja bahasnya. Pertama bahas hukum dasar dulu, kedua bahas konsep molnya dulu, nah yang ketiga kita bahas reaksi pembatas. Jadi saling berkesinambungan. Kalau di kimia nggak boleh cepet-cepet move on, harus ingat-ingat yang lalu-lalu juga, karena masih berkesinambungan. Ya, ini masih ada jumlah molnya masih diperhatikan, rumus berarti di sini berlaku. Yang kedua, menentukan jumlah mol masing-masing zat dibagi dengan koefisien. Nah, masih ingat nggak koefisien itu apa? Koefisien reaksi itu apa sih? Koefisien. Ada yang masih ingat? Kalau ibu punya 2A plus 3B menjadi 4C plus 5D, mana sih yang disebut dengan koefisien? 2, Iya, 3, 2, 4 sama 3, 4, 5. Jadi kesimpulannya adalah koefisien adalah angka yang ada di depan zat ini, disebut dengan koefisien ya. Yang ketiga, menentukan reaksi pembatas, lihat aja. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis atau tak bersisa. Contoh, ini baru step-stepnya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Sebanyak 635 gram tembaga. Tembaga itu apa lambangnya? Ada yang tahu nggak? Tembaga. Unsur kimia lambangnya apa? Kalau O oksigen, kalau C karbon. Iya, Cu. Ya, direaksikan dengan 160 gram belerang. Belerang apa lambangnya? S. Ya. Itu ada Bu di bawahnya. Iya, Ibu kan cuman nanya nih kalian fokus nggak gitu. Kalau kalian fokus ini tinggal lihat di bawahnya. Oh, ini ada Cu, ini ada S. Berarti Cu adalah tembaga, S adalah belerang. Dengan reaksi sebagai berikut, Cu ditambah S menjadi CuS. Diketahui ArCu 63,5 dan S 32. Ibu mau nanya, Ar itu apa? Baru minggu lalu kita pelajari. Ar itu apa? atom relatif. Massa atom relatif. Betul sekali, Bilal. Massa atom relatif. ArCu 63,5 dan S 32. Pertanyaannya, manakah reaksi pembatas? Berapa gram CuS yang terbentuk dan mana zat yang bersisa serta berapa gram sih masanya? Oke, kita pakai step-step ya. Nah, ketika ada persamaan reaksi, jadi yang pertama di sini aja deh. Yang pertama, setarakan persamaan reaksi. Kalau di kimia ada suatu persamaan reaksi itu wajib kudu harus mesti dalam keadaan setara. Sekarang ibu tanya, Cu ditambah S menjadi CuS udah setara apa belum? Udah, Bu. Udah, betul ya. Jadi dari persamaan di soal ini udah setara. Cu-nya di kiri ada 1, di kanan 1. S-nya di kiri 1, di kanan 1. Udah, nggak masalah. Setara. Yang kedua, setelah itu ngapain kalau udah setara? Kalau sudah setara, hitung jumlah mol. Di soal itu pasti ada yang bisa kita cari molnya. Di sini diketahui apa? Diketahui massa, ya, gram. Gram itu satuan massa. Massa si Cu adalah 635 gram. Kemudian ada Ar. Nah, AR-nya 63,5. Bisa nggak sih kita mencari mol kalau diketahuinya massa sama AR? Bisa nggak? Gimana mencari mol Cu? Mol itu N kecil. Gimana mencari mol Cu kalau diketahuinya massa sama AR? Buka lagi catatan konsep molnya. Ini masih berkesinambungan. Massa Massa AR dibagi massa. Oh, massa dibagi AR. Massa dibagi AR. Siapa yang jawab? Noval. Noval. Oke, bagus Noval. Massa dibagi AR. Lihat lagi catatan konsep mol minggu lalu ya. Hubungan antara mol dengan massa. Untuk mencari mol rumusnya massa bagi AR. Berarti massa Cu-nya ada di soal 635 gram. Kemudian ArCu-nya 63,5. Jadi berapa?
10, betul, 10 mol. Dapat deh mol Cu. Terus, direaksikan dengan 160 gram belerang. Berarti itu masih diketahui ya. Yang diketahui dari dua ini sebenarnya nyambung. Cuma ini terpisah, jadi Ibu tulis ulang aja ya. Massa S sama dengan 160 gram. Nah, terus AR-nya diketahui juga. ARS-nya sama dengan 32. Nah, bisa nggak mencari molnya lagi? Molnya si S. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Mencari mol kalau diketahui Pakai massa. rumus yang tadi. Rumusnya tadi massa S dibagi dengan ARS sama dengan 160 gram dibagi dengan 32. Berapa? 5. 5. 5. Oke. Ini bisa dipahami? Bisa? IPA 1? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama udah setara persama reaksi. Yang kedua jumlah mol udah kita hitung. Nah, yang ketiga kalau kalian ingat di hukum Proust ya, di tugas 5. Nah, ini makanya Ibu wanti-wanti kalian tuh harus mengerjakan tugas karena dari situ kalian bisa berlatih soal. Jadi jangan dijadikan beban. Kalau Ibu ngomong kayak gini, yang ngerjain tugas nih pasti paham. Oh, tugas 5. Karena dia ngerjain. Tapi kalau nggak ngerjain soal, gimana? Nggak ngerjain tugas, nggak ngerti gitu. Kalau dari awal nggak ngerti, ya belakang-belakangnya berentet tuh. Nggak ngerti, tambah nggak ngerti. Yang ketiga, buat tabel. MRS. Jadi tabelnya yang kayak gimana? Kalau kalian ingat yang hukum Proust, ini di sini ada mula-mula ya, mula-mula nggak usah tabel juga. Kalau tabel kan berarti kan harus kotak-kotak gitu ya. Biasanya Ibu mah nggak pernah pakai kotak-kotak. Jadi yang penting tulisan mula-mula, terus di sini reaksi, di sini sisa. Gitu ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, atau biasanya ada orang yang cuma nyingkat huruf depannya M, R, S. Nggak masalah, itu nggak ada aturannya. Yang penting konsepnya tetap sama. Oke, untuk mula-mula diisi sama mol yang dari awal sudah kita hitung. Jadi si Cu awalnya punya 10, kamu tulis 10 bawahnya. Kemudian si sulfur awalnya kita punya 5, kita tulis 5. Nah, CuS mula-mula udah punya belum jumlah mol? Udah ada belum dia mol ya? Belum. Ya. Jadi ketika kamu mau nyampurin nih, misalkan Ibu pakai analogi lagi. Ibu misalkan nih, kamu mau bikin air gula. Ya. Kamu baru punya air, ini anggaplah air, sama baru punya gula. Nah, air gulanya udah ada belum? Air campur gula. Belum ada. Jadi air gula ada kalau misalkan udah bereaksi. Jadi kalau analoginya kalau air ditambah gula, hasilnya adalah air gula, terus kamu baru punya air, sama kamu baru punya gula, udah ada belum air gulanya? Belum bereaksi. Belum ada. Ya betul, kayak gitu maksudnya. Karena mereka berdua belum bereaksi. Maka ini ketika mula-mula, awal banget dia belum ada. Baru ada Cu sama baru ada S. Jadi kita stripin. Ini berlaku buat semuanya, buat semua yang ada di kanan. Baik itu nanti ketemu yang lain, A plus B menjadi C plus B. Ketika mula-mula reaksi sisa, ini mula-mulanya strip. Karena mula-mulanya dia belum ada. Oke, ya. Oke, ini Ibu hapus lagi biar nggak menu-menuin. Nah, sekarang kita tentukan mol yang bereaksi. Gimana caranya? Kita pakai perbandingan mol mula-mula dengan koefisien, lalu kita cari yang terkecil. Gimana sih Bu? Maksudnya ribet banget. Oke, kita cari satu-satu dari Cu. Kita cari perbandingan mol mula-mulanya ada 10 mol. Terus kita bagi dengan koefisiennya Cu. Koefisiennya Cu berapa? 1, betul. Jadi kalau nggak ada angka-angka di depan itu bukan berarti 0, tapi 1 ya. Jadi 10 bagi 1, 10. Ini untuk Cu.
Kalau untuk sulfur berarti 5 mol dibagi 1 sama dengan 5. Oke, paham sampai sini? Jadi ini fungsinya apa? Buat cari perbandingan mana yang paling kecil. Yang paling kecil nanti kita pakai untuk mol yang bereaksi. Antara ini kan udah ketemu antara 10 sama 5, mana yang paling kecil? 5. Jadi kamu ambil nih 5. Boleh kamu mau buletin, bintangin ya segitiga, atau kamu nggak perlu kayak gini, saya mau udah di luar kepala Bu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini Bu jelasin secara detail dari awal. Perkara nanti kamu ini udah di luar kepala, nggak perlu dicoret-coret, nggak apa-apa. Yang penting pahamin konsep dasarnya ya. 10 sama 5, yang terkecil 5. Nah ini kita kalikan dengan koefisien semuanya. Karena ini yang bereaksi. 5 kali 1, 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 1, 5. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau Jadi ambil yang dari paling kecil, Bu. Iya, betul. Bu, kalau ini koefisiennya 2, jadi yang bereaksi di CuS berapa? 10. 10, kayak gitu. Betul. Ya, karena ini koefisiennya 1, semuanya sama. Tapi ingat, ambil yang terkecil. Ya, ini 5. Oke, udah kayak gini. Setelah itu Bu, apa? saya Ya, mau nanya, Bu. boleh. Tanya apa? Saya masih bingung yang buat ngebandingin koefisien itu. Oh, ngebandingin koefisien. Oke, Ibu punya contoh lain ya? Misalkan A plus B, ini 2 deh. Menjadi 3C plus 4D. Misal, ini mula-mula, ini reaksi, ini bisa. Misal ya, perhatikan ya. Di sini Ibu punya 5. Ini punya 7. Ini belum ada. Berarti gimana cara menentukan mol di R? Ada ingat pertama ngapain? Cari perbandingan antara A sama B dengan membagi molnya mula-mula dengan koefisien. Jadi ini 5 dibagi yang A, 5 bagi berapa? Koefisiennya berapa? 1, 5 kan? Oke ya. Masih bingung di sini? Siapa tadi yang nanya? Siapa? Naila? Apa siapa? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Siapa lagi nih? Ini belum Bilal, selesai. Bu. Udah apa Lal? Ibu belum selesai jelasin pertanyaan temen ya? Apa nanya apa Lal? Ini kan Ibu dibaginya koefisien. Iya. Nah, Ibu jelasin tentang hukum pros, kenapa dibaginya dengan perbandingannya? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau hukum pros itu diketahui jumlah molnya nggak, Bilal? Enggak. Enggak. Masa, Bu? Iya, masa. Kita nggak punya data koefisien, Lal. Ya, kita nggak punya data koefisien dan kita nggak punya data mol, ya. Tapi cuman data gram, ya. Dan dia punya perbandingan awal kan, misalkan A banding B sama dengan 3:8. Kayak gitu ya, kalau salah kemarin. Kita udah ada di soalnya perbandingan, dikasih tahu ini 3:8 loh. Nah, kalau di sini, kalau di reaksi pembatas, kita tidak diberitahu perbandingannya. Kita harus nyari sendiri. Nah, nyari sendiri dengan cara membagi jumlah molnya dengan koefisien. Seperti itu. Jadi ini 5 bagi 1, 5. Ini 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, jadi perbandingan 5 sama 3,5. Nanti kita ambil yang terkecil. Beda konsep. Kalau di hukum pros itu dalam massa. Tapi kalau di MRS ini itu dalam mol. Jadi nggak boleh massa di sini. Jadi beda. Jadi kalau misalnya pakai massa nggak ada ya, Bu? Iya, kalau pakai massa nggak boleh. Kalau pakai massa itu pakainya hukum pros. Ya, kalau Iya, Bu. ini kan Makasih. ya sama-sama Bilal. Bu, kan ini juga massa, tapi di sini massanya ada AR. Ingat, AR ini bukan pajangan. AR ini ikut mempengaruhi perhitungannya. Jadi kalau ada gram, ada AR itu dapat mol. Kalau ada gram, nggak ada AR, berarti kita pakai perbandingan massa. Karena cuma ada massa. Kalau di sini ada massa dan ada AR, berarti kita pakai mol. Jadi pakai reaksi pembatas. Oke, tadi yang nanya siapa? Perempuan? Ibu biar panggil Zahra, namanya. Bu. Oh ya, Zahra. Jadi gimana Zahra? Yang ini bisa?
Paham? Bisa, Bu. Paham ya? Ini 5 sama 3,5. Jadi pakainya yang mana? Pakainya yang 5. Hah? Pakainya yang mana? 3,5. 3,5 ya. Pakainya 3,5 yang terkecil. Nanti ini dikali dengan seluruh koefisiennya. Dikali 1, dikali 2, dikali 3, dikali 4. Taruh di R. Jadi 3,5 kali 1, 3,5. Ya. 3,5 kali 2, 7. Ini kok apa sih? Ini 7 ya. 7. 3,5 kali 3 berapa? 10,5. 10,5. Kalau dikali 4 berapa, Nak? 14. 14. Oke, Zahra. Paham? Paham, Bu. Makasih, Paham. Bu. Iya, sama-sama. Yang kiri diapain? Yang kiri dikurang apa ditambah? Dikurang, Bu. Dikurang. Yang kanan Kurang. ditambah ya. 5 kurang 3,5, 1,5. 7 kurang 7, habis. 0 tambah 10,5, 10,5. 0 ditambah 14, 14 mol. Selesai. Ya, jadi ini bisa kejawab deh. Yang kiri dikurang, yang kanan ditambah. 10 mol kurang 5 mol, sisa 5 mol. 5 mol kurang 5 mol, habis. 0 ditambah, nih ditambah, hilang. 0 tambah 5 mol, 5 mol. Oke. Sampai sini, ini adalah modal untuk menjawab A, B, C. Pertanyaan A, manakah reaksi pembatas? Bentar, 5 mol. Iya, yang CU S. kenapa dikurang, Bu? CU kenapa dikurang? Karena CU reaktan, pereaksi. CU dan S S. juga ya? Iya, betul, dua-duanya. Kalau di kiri ada 3 gimana? Ya udah 3-3-nya dikurang. Misalkan di kiri CU ada S, ada Fe, ya udah. Yang di kiri itu pokoknya di kiri mau siapapun itu selalu dikurang. Di kanan mau siapapun selalu ditambah. Mau berapapun zatnya, mau 2, 3, 4, 5, itu semuanya ditambah. Kenapa S jadi 0? 5 kurang 5. Mula-mulanya 5. Bereaksi. Kenapa itu min 5? Ini dikurang maksudnya, Noval. Bukan min, ya 5 min 5 juga 0 kan? Iya. Iya, 0. Kalau kamu tulis 0 juga nggak apa-apa, tapi kalau di kimia itu lazimnya strip. Kalau strip itu artinya dia habis ya, habis atau 0 atau tidak bersisa, sama aja. Terserah kamu ya, tapi lebih lazimnya minus. Ngerti. Oke. Lanjut yang A, mana reaksi pembatas? Kita jawab sini ya. Ini Bu hapus ya. Jangan deh buat latihan. Kamu buat lihat-lihat lagi, siapa tahu ya. Yang A. Yang A bisa kita jawab reaksi pembatas adalah reaksi yang habis. Reaksi pembatas adalah berarti siapa, Nak, yang reaksi pembatas? Yang habis? S, Bu. Iya, S. Pembatas adalah S atau sulfur atau belerang. Susah yang A. Yang B. Berapa gram CuS yang terbentuk? Nah, yang terbentuk itu berarti yang Bu, ada di sini. Ya, kenapa? Bu. Yang AB. Oh, yang AB. Ya, mana? Belum ada. Oh, nih. Kenapa 1,5 yang tersisa? Kenapa nggak 7 aja yang tersisa? Yang 7 yang bersisa. Kan ini mula-mulanya 7, kan Val. itu 3. Jadi dikurang. Jadi ini 5 kurang 3,5. 1,5. 7 kurang 7. Habis. Ya kan? 0. Ini 0 ditambah 10,5. 10,5. 0 ditambah jadi 14. Oke ya. Kita lanjut ke B. Berapa gram CuS yang terbentuk? Nah, di sini CuS-nya sisa berapa? 5 mol. Tapi dia nanyanya gram. Gimana cara merubah dari mol ke gram? Mol dikali mR. Iya, pintar. Jadi, dia nanya masa CuS yang terbentuk kan? Yang ditanya masa CuS. Nah, yang diketahui adalah mol CuS. Yang bersisa adalah 5 mol. Berarti
massa CUS sama dengan mol CUS dikali MR CUS sama dengan 5 mol dikalikan MR. Nah, kita harus ngitung lagi nih berarti cara ngitung MR. Berarti di sini aja ya. MR CUS sama dengan ARCU ditambah ARS. Kemarin kita udah belajar. 63,5 ditambah 32 sama dengan 95,5 gitu ya. MR CUS 95,5. Jadi berapa? 95,5 dikali 5. Berapa, Nak? Nggak apa-apa pakai 477,5. Betul. Gram. Kan selesai. Pertanyaan yang B sudah selesai. Sekarang kita ke pertanyaan yang C. Yang C apa yang ditanya? Manakah zat yang sisa? Dan berapa gram masanya? Siapa yang sisa sih? CU, betul. Bu, kan ini CUS juga sisa. Kan CUS sudah dijawab di yang B ya. Jadi mungkin maksud si soal ini dia nanya reaksi ya. Dia nanya yang sebelah kiri. Siapa sih yang sisa? Yang sisa adalah si CU. Nih, CU-nya sisa. Ya, tapi lagi-lagi dia menanyakan gram, berarti satuannya massa. Satuannya massa itu gram, berarti dia menanyakan gramnya. Berarti massa, diketahui dulu ya, mol CU sisa sama dengan 5 mol. Berarti massa CU sama dengan mol CU kali AR. Ya, 5 mol kali AR CU, lihat lagi di soal. 63,5. Berapa? 63,5 kali 5? 317,5. 317,5. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, Ibu contoh satu soal lagi. Lanjut ya. Lanjut ya. Nggak ada jawaban. Ibu mau SS. Oh ya, mau SS. Yang mana, Lal? Yang sebelumnya. Oke. Udah, Bu. Udah. Yang AB dong, Bu. Yang AB nih. Ya, Bu. Oke. Soal selanjutnya, contoh selanjutnya. Larutan Ki 1M yang volumenya 100 ml direaksikan dengan 75 ml larutan PbNO32 kali 1 molar dengan reaksi sebagai berikut. Ini ada tulisan belum setara. Berarti itu udah fix banget ya. Kita harus nyetarain dulu sebagaimana tadi step yang pertama. Kita harus menyetarakan terlebih dahulu. Kita urai dulu aja supaya nggak bingung. Diketahui ini M-nya molaritas si Ki ya sama dengan 1 molar yang volumenya 100 ml. Berarti volumenya Ki sama dengan 100 ml. Direaksikan dengan 75 ml larutan PbNO3 2 kali. Berarti 75 ml ini punya siapa? PbNO32. Iya, betul. Berarti volume PbNO32 kali sama dengan 75 ml. 1 molar punya siapa? Punyanya si PbNO32 kali 1 molar. Oke. Udah diketahui nih, udah Ibu sebutkan satu-satu yang diketahui. Sekarang ini sama seperti tadi pertanyaannya. Manakah reaksi pembatas? Hitunglah massa endapan PbI2. Kemudian manakah zat yang bersisa dan berapa jumlah molnya? Sama. Intinya kita pakai tabel MRS. Yang pertama ngapain tadi? Setarakan persamaan
reaksinya. Tulis, setarakan persamaan reaksinya. Nah, ini aja ya. KI ditambah PbNO3 2 kali menjadi PbI2 ditambah KNO3. Yuk, setarain materi kita sebelum tes. Gimana caranya? Mana yang dikali 2 atau dikali 3? Apa? Samakan koefisiennya. Setarakan persamaan reaksinya. Mana yang harus kita kalikan? Ini kan nggak setara. Sama. Kan nggak setara. K-nya berapa? 1. Di kanan K-nya 1. Sama. I-nya di kiri berapa? 2. Di kanan? Di kiri 1, di kanan 2. Berarti nggak sama. Mana yang dikalikan? Yang kanan boleh diubah atau yang kiri aja yang diubah, Bu? Yang kiri aja. Ya, nanti kalau yang kanan nanti PB-nya jadi setengah gitu ya. Yang kiri aja kita kalikan 2. Nah, K-nya jadi punya berapa? 2. 2. Di sebelah kanan K-nya berapa? 1. 1. Berarti kita kalikan 2. 2. O-nya 6. O-nya sebelah kiri 6. Sebelah kanan 6. 6. I-nya? N-nya 2. I-nya 2. 2. I-nya 2. PB-nya? PB 1. 1. Ini 1. 1. N-nya? 2. 2. Ini N-nya? 2. 2. Udah setara ya? Oke, selesai. Clear. Ini apa sih? Ini bau apa sih? Apa? Oh, pupuk ya? Oke. Selanjutnya, kita hitung mol. Bisa nggak nih kita hitung molnya? Hitung jumlah mol. Ada molaritas, ada volume. Gimana mencari molnya? Ayo dibuka konsep molnya. Ada volume, ada molaritas. Gimana mencari molnya? Gimana? Kemolaran dikali volume. Iya, betul. Berarti mol KI sama dengan kemolaran atau molaritas dikalikan volume. Sama dengan 1 molar dikali 100 ml. Sama dengan 100. Karena ini masih mililiter, berarti satuannya adalah milimol. Nah, kalau kita ubah ke mol gimana? Ingat satuannya kalau 1 mol itu sama dengan 1000 milimol. Ya, ingat. Ini 1 mol sama dengan 1000 milimol. Berarti 100 milimol kalau kita jadikan mol, kita bagi 1000. Jadi sama aja kayak dari kilogram ke gram gitu. 1 kilo 1000 gram. Kayak gitu. Terus kita ubah dari gram ke kilogram ya berarti dibagi 1000. 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 mol. Di sini juga sama. PbNO3 2 kali punya volume, punya molaritas. Berarti dia bisa dicari molnya sama. PbNO3 2 kali sama dengan M kali V sama dengan 1 molar dikali 75 ml. Sama dengan 75 milimol dibagi 1000. Sama dengan 0,075 mol. Benar nggak? Kalau ada yang salah Ibu ngitungnya tolong bilangin ya. Oke, bisa dilanjut? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Apa sih? Apaan sih, Oh, oke, bisa dilanjut IPA 1? M kali V. Nah, sama dengan M kali volume.
Itu milimol. Iya, milimol. Jadi karena Satuannya milimol. satuannya milimol. Kalau apa? Kalau volumenya mililiter. Jadi M itu kan N per V ya. Sama aja kalau N sama dengan M kali V gitu. Nah, ini mol. Bawahnya liter. Tapi kalau dia milimol berarti volumenya dalam mililiter. Jadi dia udah sepasang. Kalau mililiter itu tandemnya atau temannya adalah milimol. Kalau liter diketahui volumenya satuannya liter, nanti hasilnya adalah mol. Boleh nggak sih Bu, ini yang 100 mili dari awal kita ubah ke liter, Bu? Sama aja, hasilnya sama. Kalau ini dari akhir, pas di akhir Ibu bagi 1000, sama aja. Kalau pas volume saya bagi 1000, boleh nggak? Sama, boleh. Jadi kalian harus konsisten, mau pakai mol atau milimol. Itu dibagi karena Dibagi karena dirubah dari milimol ke mol. Kalau 1 mol sama dengan 1000 milimol, berarti kan 1000 milimol itu sama dengan 1 mol kan? Ya nggak? Berarti kalau 100 milimol sama dibagi kan? Dibagi 1000. 1 dibagi 1000. 100 dibagi 1000, sorry. Per 1000-nya. jadi naik ke atas. Iya, naik ke atas, betul. Jadi kayak kilogram, hektogram, dekagram, gram, kayak gitulah ya. Kayak gini. Nah, ini kita ganti mol aja. Terus yang pas di sininya ini milimol. Sama kurang lebih seperti itu. Madam, ya ampun. Oke, bisa dilanjut? Bisa ya. Kita lanjutkan, kita masukkan konsep MRS yang ketiga. Mula-mula reaksi sisa. Oke, mula-mula KI-nya 0,1. 0,1 mol. Kemudian PB03-nya 0,075. Kemudian ini belum ada. Kita stripkan saja. Nah, gimana nih caranya mencari mol yang bereaksi? Kita bagi ya. 0,1 dibagi 2 sama dengan berapa? 0,1 dibagi 2 berapa? Halo, IPA 1. Mana nih? Ya. Tidur ya? 0,1 bagi 2 berapa? 0,1 dibagi 2. 0,05. Oke, selanjutnya bagi si PB-nya. 0,075 dibagi berapa? 1. 1 dengan 0,075. Terus ambil yang terkecil atau yang terbesar? Terkecil. Manakah yang lebih kecil? 0,05 atau 0,075? 0,05. Iya, 0,05. Jangan ada yang bingung ya. Tadi di IPA 2 masih bingung nih. 0,05 sama 0,075 lebih kecil mana? Ya lebih kecil 0,05. Ini yang lebih kecil. Nah, ini kita ambil untuk dikalikan dengan koefisiennya. Dikali 2, dikali 1, dikalikan 1, dikalikan 2. 0,05 kali 2, 0,1. 0,05 kali 1, 0,05. 0,05 dikali 1, 0,05. 0,05 kali 2, 0,1. Terus habis itu yang kiri diapain? Jangan lupa dikurang atau ditambah? Dikurang. Kurang. Yang kanan tambah. 0,1 dikurangi 0,1 berapa? Habis. 0,075 dikurang 0,05. 0,025. Iya, pinter. Ini 0 ditambah 0,05, 0,05. 0 ditambah 0,1, 0,1. Selesai. Kita lihat pertanyaannya. Yang A, manakah reaksi pembatas? Siapa reaksi pembatas? KL. KI.
Reaksi pembatas adalah KI. Ya, KI. Yang B, jadi kalau dia nanya reaksi pembatasnya aja, nggak perlu kamu ikut sertakan dua ini. Dua ini kan sebenarnya tujuannya buat nyetarain, tapi dia minta senyawanya aja, KI. Yang B, hitunglah massa PbI2 yang dihasilkan. Nah, PbI2 sisa berapa mol? Iya, 0,05. Berarti mol PbI2 yang dihasilkan adalah 0,05 mol. Tapi dia mintanya massa. Gimana cara merubah dari mol ke massa? Gimana? Dari mol ke massa. Iya, mol kali AR, mol PbI2 kali, kalau ini kan MR ya, dia udah berbentuk molekul, berarti MR, PbI2 sama dengan 0,05 dikali MR. Nah, ini kita ngitung lagi MR-nya. Ini diketahui AR-nya 207, I-nya 127. Kita tunggu di sini aja ya. MR PbI2 sama dengan PB-nya 1, 207 kali 1, ditambah I-nya ada 2. Berarti 127 kali 2. Sama dengan 207 ditambah 127 kali 2 berapa? 2, 5, 4. Bener gak? Sama dengan 461. Gitu ya. Itu MR-nya. Berarti ini kita kalikan 461. 461 dikalikan molnya 0,05. Jadi 23, ini bentar. 23,05 gram. Selesai. Ya. Mol PbI2 yang dihasilkan adalah sekian, tapi karena dia mintanya massa, kita ubah memakai konsep mol dari mol ke massa, yaitu dikalikan dengan MR. Pertanyaan yang terakhir, manakah zat yang bersisa dan berapa jumlah molnya? Ayo dijawab, manakah zat yang bersisa dan berapa jumlah molnya? Yang sisa PbNO3 2 kali. Iya, jumlah molnya? 0,025. Iya, udah selesai. Kalau itu dia nggak minta massa, berarti tinggal tulis. Berarti zat sisanya adalah PbNO3 2 kali, jumlah molnya sama dengan 0,025 mol. Seperti itu. Selesai. Pembahasan tentang reaksi pembatas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, nggak semuanya soal itu dia mencari molnya gram per MR, gram bagi AR, kayak di nomor 1 tadi yang soal pertama, gram per AR. Nggak semuanya. Ada di soal yang kedua, cara nyari molnya adalah M kali V. Jadi kesimpulannya apa? Kalian harus tahu di konsep mol itu siapa-siapa aja yang bisa dicari molnya. Ada molaritas, berarti harus dikali volume. Ada gram, kalau dia gram harus dibagi MR. Kalau dia volume, berarti harus dibagi berapa? 22,4 atau dikali 22,4. Kalau jumlah atom, berarti dikali tetapan Avogadro dan seterusnya. Tapi yang sering keluar adalah soal-soal seperti ini. Mencari mol dengan cara molaritas dikalikan volume atau gram dibagi dengan AR. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti mencari molnya ada volume ya. Udah Ibu ajarin yang kemarin. Nanti tinggal dimasukkan ke konsep reaksi pembatas. Caranya sama. Ngitung molnya tergantung yang diketahui apa. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Nggak terasa ya. 1 jam. Abis ini Iya, bentar ya. abis Di absen ya. Oke. hari ini materinya ini aja, Bu. Materinya ini aja. Nanti akan Ibu share video dan PPT. Bentar.
Jangan lupa yang tugas minggu lalu yang belum selesai, harap diselesaikan Ibu. Itu aja ya. Nanti Ibu pindahkan ke buku. Oke. Baik, Ibu akhiri ya pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.